Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya guys. Dan jangan lupa klik gambar loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Berita terbaru pada kasus pembunuh ibu dan anak di Subang semakin lama semakin rumit dengan timbulnya isu-isu yang tak pernah diduga sebelumnya seperti pecah kongsi antara Yoris dan Danu. Sekedar mengingatkan bahwa sebelumnya kuasa hukum dari Yosef, Rohman menjelaskan bahwa keputusan Yoris untuk memisahkan diri dari Danu adalah karena Yoris merasa Danu selalu berbohong, memberikan keterangan yang berbeda-beda. Tepatnya pada saat pemeriksaan BAP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Danu memberikan keterangan bahwa Yosef dan Mimin terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Namun pada saat penandatanganan BAP, Danu tidak bersedia untuk memberikan tanda tangannya. Danu mengatakan bahwa apa yang telah dia ucapkan hanya karangan semata. Awalnya Yoris sangat mencurigai Yosef, ayahnya, tetapi aksi nyata dia hengkang dari kubu Danu semakin menjelaskan bahwa Yoris sekarang sudah sangat mencurigai Danu. Namun berdasarkan jejak digital dari kuasa hukum Danu, Yoris resmi memisahkan diri dari kuasa hukum Danu yaitu tepatnya tanggal 24 Desember tahun 2021. Flashback ke tanggal 18 Oktober tahun 2021, yaitu pertama kali Yoris mengumumkan ke media massa bahwa dia akan menggunakan jasa pengacara pada kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Padahal sebelumnya Yoris menolak ketika Yosef, ayahnya ingin menyiapkan jasa pengacara. Namun akhirnya berubah, alasannya karena banyak kejanggalan yang terjadi dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini, sehingga diperlukan pengacara agar kasus ini cepat terbongkar. Dikutip desjabar.com dari unggahan kanal YouTube Anjas di Thailand tanggal 7 Januari tahun 2021 banyak kejanggalan yang terjadi dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Anjas mempertanyakan kenapa butuh waktu lama bagi Yoris untuk mencurigai Danu. Awal BAP di akhir Agustus tahun 2021 awal-awal September tahun 2021. Sebelumnya Yoris menggunakan jasa pengacara, dan kini Yoris berpindah kuasa hukum itu pada tanggal 24 Desember tahun 2021. Tentunya ini menjadi suatu tanda tanya besar. Pada saat Danu mengatakan bahwa Yosef dan Mimin adalah orang yang terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel di Subang, Yoris kala itu menegaskan bahwa dia mendengar langsung ucapan Danu saat BAP. Timbul pertanyaan kembali, mengapa butuh waktu yang lama sekali bagi Yoris untuk meyakinkan diri kalau memang Yosef dan Mimin tidak terlibat? Sedangkan di awal-awal pemeriksaan, keterangan Yoris sangat memojokkan Yosef. Namun jika dilihat dari sisi yang pro terhadap Yoris, kemungkinannya adalah karena hubungan Yoris dengan Yosef sang ayah dan Mimin ibu tirinya tidak baik. Banyaknya isu-isu yang tersiar di media massa juga sangat berpengaruh sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama bagi Yoris untuk meyakinkan hal ini. Di awal kasus Subang, Yoris memiliki kepercayaan tinggi terhadap Danu, orang kepercayaannya karena memiliki hubungan emosional yang lebih dekat setiap hari bersama Danu dibandingkan dalam mengungkap kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Polda Jabar sudah sampai pada tahap penyilangan antara keterangan saksi dan data lainnya seperti jejak BTS, jejak tubuh manusia dan data-data lainnya. Mengingat kasus ini sudah memasuki bulan kelima menjadikan tingkat biasnya sangat tinggi. Pemeriksaan terhadap saksi yang sudah belasan kali membuat jawaban mereka tidak lagi menjadi hal yang sangat fundamental, dengan Yosef, ayahnya. Tapi bagaimana bisa, yang dari awalnya support tiba-tiba membalik, ujar Anjas. Apakah ini strategi Yoris atau memang proses perjalanan Yoris untuk mengungkap